Untuk pertanyaan berikutnya kita sambung lagi Ustaz dari Akhi Yusah Anwar Rahman dari Gempol. Beliau bertanya, Ustaz, adakah amalan untuk meringankan malam pertama, Ustaz? Namun bukan malam pertama pengantin, Ustaz. Tapi di alam kubur, Ustaz. Allah musta'an. Taib. Jadi mungkin bagaimana kiat kita selamat dari adab kubur dan kita selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir saat mayit diletakkan di alam barzah. Maka secara umum ya, ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan di alam barzakh secara umum. Ya, orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh. Namun ada amalan-amalan spesial. Amalan spesial diantaranya, yang pertama orang yang lurus akidahnya. Maka orang yang lurus akidahnya, seorang muslim yang belajar kitab Ushulus Tsalatsa, yang mananya adalah 3 landasan utama, dan itulah yang akan ditanyakan di alam barzakh, maka insya Allah akan teguhkan, kokohkan di dunia dalam tauhid. Dan ketika di alam barzakh Allah akan teguhkan untuk menerima pertanyaan munkar nakir tersebut. Allah berfirman, "Yusabitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan orang beriman di dalam kehidupan dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga saat di alam barzakh, saat di alam akhirat kelak Allah akan kokohkan. Maka tentu yang paling pertama orang yang beriman, orang yang tauhidnya lurus, dia akan yang selamat ya. Kemudian yang kedua, yang berusaha menghindar sebab-sebab seseorang jatuh kepada adab kubur, seperti kencing sembarangan, ini sebab adab kubur. Termasuk ada adab-adab spesial ya. Maka diantara juga kiat supaya kita selamat dari fitnah dan adab kubur adalah kita memperbanyak baca Al-Quran. Diantara surat spesial adalah surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Nah, kata Nabi SAW, salah satu ayatan fi kitabillah mani'atun min adabil qabr. 30 ayat dalam Quran, kata Nabi, yang dia pencegah dari adab kubur, yaitu Nabi membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Maka itu akan memberi syafaat ya, orang yang membaca surat itu. Jadi perbanyak membaca surat itu diantaranya. Kemudian jangan lupa doa. Apa doa? Di dalam setiap salat kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Di situ disebutkan fitnah hidup, fitnah mati. Kata para ulama, fitnah mati yakni fitnah ketika di alam kubur ditanya oleh munkar dan nakir. Dan ini sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza kana ahadukum fi tasyahhudil akhir falyata'awad billahi min arba'." Apabila kalian ada di tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Maka itu diantara kiat-kiatnya supaya kita selamat di alam kubur. Baik, karena di alam kubur ini ada 5 peristiwa. Yang pertama ada yang disebut dengan zulmatul qabr, kegelapan alam kubur. Yang kedua ada yang disebut dengan fitnatul qabr, yakni fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir. Yang ketiga ada yang disebut dengan adabul qabr, adab kubur. Yang keempat ada yang disebut dengan nikmatul qabr, nikmat kubur. Dan yang kelima ada yang disebut dengan dhammatul qabr. Dhammatul qabr yakni hempitan kubur, yang ini bisa menimpa siapapun, termasuk orang beriman, bertakwa sekalipun. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana ahadun naja min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya ada orang yang selamat dari dhammatnya ini dhammatul qabr yakni hempitan kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar, yang ketika meninggal 70.000 malaikat memandikan jenazahnya. Demikian utamanya sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Namun ketika di alam barzakh dia mendapatkan hempitan kubur. Demikian pula kata Nabi, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat adalah anak kecil ini, kata Nabi. Hatta anak kecil pun tidak luput dari yang namanya hempitan kubur. Hempitan kubur ini bukan siksa ya, tapi itu semua orang akan mengalaminya. Dan itu ibarat kalau dunia ini ujian. Jadi ujian itu kan menimpa orang soleh juga. Sama-sama dengan di alam kubur nanti. Inilah 5 peristiwa di alam kubur. Semoga kita termasuk di antara orang yang mendapatkan nikmat kubur. Semoga kubur kita kelak yang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bertanya, semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan ketika mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Amin. Barakallahu fikum.